Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah di sore hari ini. Kita mengawali bulan kita dengan baik. Mudah-mudahan dengan keberkahan kegiatan kita ini, 1 bulan ke depan kita senantiasa dalam kebaikan insyaallah. Sebagaimana yang kita ketahui, ini bulan istimewa, bulan agung, bulan mulia. Maka usahakan jangan sampai ada yang keluar dari perilaku kita, melainkan perilaku yang agung, perilaku yang mulia, dan sikap yang istimewa. La ilaha illallah. Wa cukuplah kemuliaan bagi bulan Sya'ban ketika dia dinisbatkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Tidaklah bulan itu menjadi mulia melainkan karena ada peristiwa di dalamnya. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, kama gulna, sebagaimana yang sering kita ceritakan, bahwasanya di antaranya adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah. Di antaranya juga yaitu turunnya ayat perintah anjuran untuk kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah memerintahkan kepada kita berbagai macam syariah melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kecuali salat, yang mana perintahnya langsung diambil oleh Nabi Muhammad kepada Allah tanpa wasitah, tanpa perantara. Akan tetapi beda dengan salawat. Salawat bagaimana Allah ibtada'a bi nafsih, memulai dengan zatnya, kemudian memberitahukan tentang setelahnya itu para malaikatnya, kemudian Allah menyeru kepada kelompok khusus dari hamba-hambanya, yaitu orang yang beriman. Semoga kita masuk di dalam kelompok tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Ada di bulan Sya'ban, dan terjadi terbelahnya bulan, mukjizat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Sya'ban. Ketika orang kufar Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad untuk diperlihatkan mukjizat, kemudian dibelahlah, mereka meminta agar bulan terbelah, maka dibelah oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Orang kalau sudah tidak percaya, mau apa di hadapannya tetap dia kufur. Tidak ada yang bertambah melainkan kekafiran. Bukan di sana bertambah keimanan, la, bertambah kekafiran. Wahakala. Inilah bulan Sya'ban dengan segala kemuliaannya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana Sayyidil Habib Umar menceritakan tentang bagaimana akhlak yang istimewa, akhlak yang agung yang harusnya ada di dalam diri setiap manusia, yaitu adalah tauqirul kabir wa rahmatus shaghir, memuliakan kepada orang yang lebih tua, menyayangi kepada orang yang lebih muda, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Hadhil akhlak. Ini adab. Orang itu nilainya tergantung adabnya. Dari karena itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, nahnu ila galilin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal ilm. Kita ini
lebih memerlukan terhadap adab meskipun itu sedikit ketimbang memerlukan banyaknya ilmu. Banyaknya ilmu kalau tidak punya adab mau jadi apa? Dari karenanya Imam Syafi'i pernah bercerita, saya pernah dinasihati sama guru saya, kata beliau Imam Malik. Kata Imam Malik, ya Muhammad, wahai Muhammad, Muhammad bin Idris Syafi'i, kata ya Muhammad, ij'al ilmaka milha. Jadikan ilmumu itu seperti milih. Apa itu milih? Garam. Wa adabaka dagiga. Tapi jadikan adabmu itu seperti tepung. Orang kalau mau bikin kue lebih banyak tepung ketimbang garam. Artinya jadikan hidupmu itu lebih banyak mempunyai adab ketimbang ilmu. Terkadang orang itu punya ilmu tapi tidak punya adab. Iya, ilmunya ada tapi adabnya kurang. Nah, begitu. Dan orang itu dipuji karena adabnya, karena tata keramanya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahakadha. Ini penting adab kita dengan orang yang lebih tua, bagaimana sikap kita dengan orang yang lebih muda. Begitu. Orang tuh kalau sudah meremehkan dan menyepelekan adab, dia bakal disiksa oleh Allah. Apa siksaannya? Sakit? Tidak. Jantung? Tidak. Tahu siksaannya apa? Siksaannya adalah dia tidak mendapatkan taufik untuk mengerjakan yang sunnah. Oh itu siksaan? Oh iya siksaan. Kita tuh mengira siksaan itu berupa tabrakan, kehilangan sendal, kececer uang, rotinya diambil orang, masya Allah. Padahal udah dapat 2, 3 diambil sama orang. Ada musibah, ada musibah. Namun itu namanya musibah dunia. Tapi ada lagi yang a'zam min dzalik. Ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Apa? Ketika engkau tidak dapat taufik untuk melakukan yang sunnah, itu musibah. Apa aja yang sunnah? Kenapa tidak dapat taufik? Karena menyepelekan adab. Ada siksaan. Hujibu fahasbuhumul hijabu azabu. Kata Habib Ali Habsyi, mereka itu dihijab, didinding, terhijab mereka itu cukuplah sebagai siksaan mereka karena keterdindingannya mereka dari kebenaran. Terdinding dari Allah, terdinding dari Rasulullah, terdinding dari para aulia Allah, itu adalah merupakan siksaan. Maka dari karenanya fama azabi illa hijabi. Bagi mereka tidak ada siksaan yang lebih pedih melainkan ketika saya terdinding dengan orang yang saya cintai, terhijab. Dan orang kalau sudah menyepelekan sunnah, yang sunnah dia sepelekan. Sholat berjamaah dia sepelekan, witir dia sepelekan, duha dia sepelekan, siwak dia sepelekan. Tahu dia bakal dapat siksa apa? Disiksa oleh Allah, terharamkan dari mengerjakan yang wajib. Wah, dia mengerjakan yang wajib. Iya, dia mengerjakan yang wajib, namun dia mengerjakan yang wajib hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak menyadari bahwasanya ini adalah penghambaan kepada Allah. Dan orang kalau sudah menyepelekan yang wajib, dia bakal mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat. Apa? Dia tidak akan mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari adab. Dari karenanya pernah suatu hari Abu Yazid Al-Bustami dapat kabar, dapat informasi ada salah seorang yang soleh di suatu kampung. Datang beliau. Datang beliau ingin ngambil keberkahan orang yang disifatkan tentang kesolehannya. Beliau tunggu di masjid. Ketika beliau tunggu di masjid, keluar itu laki-laki yang disifatkan dengan soleh. Ternyata dia meludah ke dinding masjid. Tuh, dinding masjid dia ludahi. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung pulang, tidak jadi
tidak jadi di sana untuk ngambil keberkahan dari orang tersebut. Kenapa? Beliau mengatakan la yu'manu ala asrarillah man lam yuhafidh ala adabi syara'. Bagaimana mungkin seseorang diberikan amanah untuk menjaga rahasia-rahasianya Allah, ilmu-ilmunya Allah, kalau dia sendiri tidak konsisten menjaga adab-adab syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini penting. Nah, ini penting. Kita tuh kalau lihat orang sudah Masya Allah, melihat orang apa ini, maka dari karenanya jangan tertipu dengan orang yang terbang di udara, jalan di atas air. Kenapa? Sebelum kalian melihat terlebih dahulu bagaimana dirinya, bagaimana konsistennya di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada Imam Abdurrahman Ibn Al-Qasim, beliau mengatakan, saya pernah berkhidmah dengan Al-Imam Malik selama 20 tahun. 18 tahun untuk belajar adab, 2 tahun untuk belajar ilmu. Kata beliau, saya menyesal kenapa tidak 20 tahun saya habiskan belajar adab. Adab itu penting. Adab itu sangat penting. Kita orang punya ilmu tapi tidak punya adab, tidak ada nilainya ilmu. Apalagi sudah kada berilmu, kada beradab, Masya Allah. Dari karenanya la ilaha illallah, Masya Allah. Jangan sampai kita kehilangan itu semua. Jangan sampai kita kehilangan itu semua. Sayyidil Habib Umar menceritakan tentang bagaimana di sini ada dikatakan oleh ulama-ulama kita di Tarim, man fatahul kitab la tafutuhul adab, la tafutuhul mihrab. Siapa orang yang udah ketertinggalan dalam memperdalam ilmu, setidaknya jangan sampai kalah dalam ibadat. Bukan ibadat harus pakai ilmu. Iya, maksudnya ilmu yang udah diketahui diamalkan. Karena salah satu tanda syukurnya kita terhadap ilmu yaitu mengamalkan ilmu. Begitu juga salah satu tanda syukurnya kita terhadap ilmu yaitu menyampaikannya, karena menyampaikan bagian dari pengamalan. Apabila kita sudah tertinggal dalam hal memperdalam dan memperluas ilmu, setidaknya jangan tertinggal dalam urusan ibadah. Wa man fatahul mihrab, siapa yang tertinggalan dalam urusan ibadah, tidak bisa di sana memperbanyak ibadah seperti orang-orang yang banyak beribadah, setidaknya paling minimal la tafutuhul adab. Jangan sampai kita kalah dalam mempunyai adab. Adab tuh kadang-kadang ya begitu. Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlak dan adab kita insyaallah. Wah, di sini Al Habib Umar mengatakan inna min akhlaqi hadzal dinil azim, salah satu dari akhlak yang sangat agung dalam agama ini adalah al-hirsu ala tawgilil kabir wa rahmatis saghir, menjaga betul bagaimana menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Maka dengan itu kehidupan di masyarakat akan menjadi indah dan aman. Sebagaimana yang telah terdahulu kita jelaskan, kata beliau, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna min ijlalillah, salah satu cara pengagungan seseorang kepada Allah, taugiru dzisyaibatil muslim, menghormati orang tua yang muslim. Kadzalika na'rif anna lil kabiri haqqan 'ala shaghir, kita ketahui bahwasanya orang tua itu punya hak yang harus kita terapkan. Bihukmisin fil Islam, karena dia lebih tua di dalam dari segi agama. Wa annahu du'iya shighar li tawgiril kibar, begitu juga anak kecil diajak untuk memuliakan yang lebih tua serta mengagungkan mereka. Sebagaimana juga orang tua dianjurkan untuk menyayangi orang yang lebih muda. Wasyafaqah, begitu juga menjaga mereka, mengasihani mereka. Wal hirs alaihim, begitu juga dianjurkan bagi orang yang lebih tua untuk perhatian terhadap mereka. Jadi yang tua
menyayangi yang anum menghormati yang lebih tua. Musidin tuh jar kada badep lalu jar. Ada aja nang tuha-tuha kenapa nang anum jadi imam. Sidin tuh kada badep lalu berceramah aja. Ada aja nang tuha-tuha kenapa jadi sidin nang berceramah. Orang nang tuha nang berceramah. Nah, ada harus pakai ilmu menjawabnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada beliau menyebutkan tentang masalah adab. Itu memang secara kaidah, yaitu adalah bahwasanya kaidah para salafus saleh, bagaimanapun yang lebih muda tidak boleh melangkahi yang lebih tua dalam segi apapun, tidak boleh, kecuali dalam 3 tempat. Ini 3 tempat bebas, mau yang muda yang maju silahkan, tapi maaf, secara asalnya pondasinya yang lebih muda mengalah sama yang lebih tua, kecuali 3. 1 fil imamah, idza kana ahlan, dalam menjadi imam, kalau memang dia yang kecil ini adalah memang ahlinya. Wa syurutul imamah, dan tentang masalah imam itu sudah dijelaskan di dalam kitab fikih. Kalau memang dia bacaannya fasih, kemudian dia adalah orang yang paling wara', dia adalah orang yang paling taqwa, dia adalah orang yang paling faham tentang sholat, maka dia lebih diutamakan dari yang tua. Jangan kita, masya Allah, ya itulah kita. Jangan terlalu cepat menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain sebelum kita klarifikasi terlebih dahulu. Ada fil imamah. Yang kedua, fit tadris, dalam mengajar. Dalam mengajar, maaf, bukan berarti yang lebih muda berbicara di hadapan yang lebih tua. Yang lebih muda itu kurang adab, tidak punya akhlak lah. Ini masalahnya urusan ilmu. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu faktor belajar, kemauan, kesungguhan, bukan faktor keturunan ataupun faktor usia. Nah gitu. Bahkan lebih berat lagi ujiannya ketika yang berbicara jauh lebih muda dari engkau. Itu lebih berat ujiannya. Lebih berat ujiannya. Kenapa jadi lebih berat? Kadang-kadang yang namanya nafsu syaitaniyah itu mengucapkan, ente ngapain hadir di sana? Dia jauh lebih muda dari ente orang. Dia jauh lebih muda. Dia baru anak kecil, baru kemarin lahiran, ente udah tua. Kenapa jadi mau dengerin apa yang dia kata? Itu ujiannya lebih besar lagi. Tapi kalau menghormati orang yang memang lebih tua dari engkau, memang dia dua punya hak. Kenapa? Yang pertama, haknya dia adalah orang yang lebih tua dari engkau, dan yang kedua, dia adalah min ahlil ilm. Tapi ketika orang yang menyampaikan itu jauh lebih muda dari engkau, oh itu masya Allah. Kadang-kadang ngapain menghormati orang ini, dia lebih muda dari saya, harusnya dia yang cium tangan sama aneh, cium tangan aneh, cium, masya Allah. Ente lebih muda dari aneh, harus tunduk sama aneh. Kata. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah lebih tuaan siapa? Abu Bakar. Pernahkah Sayyidina Abu Bakar memanggil Rasulullah itu dengan nama Muhammad? Ya Muhammad lah. Padahal dari segi usia jauh lebih tua Abu Bakar. Dari segi kekeluargaan menantu. Mertua siapa? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak pernah memanggil ya Muhammad lah. Akan tetapi ya Rasulullah, dengan penuh adab. Seseorang tidak akan pernah hina dengan menerapkan adab di dalam dirinya, dan seseorang tidak akan pernah menjadi mulia ketika dia mengabaikan adab dalam kehidupannya. Begitu. Yang ketiga, fil fatwa, dalam memberikan fatwa. Ada keluar, ini pengecualian. Memang kaidah salaf, bagaimanapun yang tua didahulukan. Mau makan, jalan dan lain sebagainya, yang tua didahulukan. Tapi maaf, 3 tempat ini, 3 situasi ini
maka tidak melihat mana yang tua, mana yang muda. Disinilah diuji kebersihan dan kejernihan hati kita. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Naam. Maka harus kita biasakan, kata Habib Umar, anak-anak kecil ala igamati fali ajli dzalik ibtanatil buyutus salihah al muntazamah fi manhajillah bainal muslimin. Dari karenanya terbentuklah rumah-rumah yang punya kurikulum baik di dalamnya, yaitu kurikulum dalam manhajnya Allah, sehingga menerapkan akhlak ini di antara mereka. Yang kakak menyayangi yang ading menghormati yang kakak. Itu. Nah, jangan mentang-mentang jadi kakak mau cium tanganku, masya Allah bolak-balik. Ikam kada boleh berdahulu dari aku berjalan. Ikam kada boleh. Wah, la. Sebagaimana orang tua didoakan oleh Nabi Muhammad apa? Guring enggak? Mimpi apa tadi? Dapat roti mimpinya. Mimpi dapat roti, masya Allah. Nah, sebagaimana orang tua yang ngebantu anaknya dalam berbakti kepadanya dengan cara untuk tidak memaksa anaknya atau meminta lebih meminta lebih untuk menunaikan haknya, memaksa anaknya untuk begini-begini. Orang tua yang semacam itu didoakan sama Nabi Muhammad agar dia diberikan rahmat. Begitu juga orang tua yang ngebantu anak-anak muda di dalam menghormatinya, menerapkan adab. Oh, kita kadang-kadang masya Allah, maaf kadang-kadang ya itu. Makanya kita sebenarnya bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan, tapi harusnya faham dengan sikap, dengan perilaku. Begini, bagaimana dengan orang yang lebih tua, apalagi dia adalah orang yang min ahlil ilm. Wa Rasul pernah suatu hari, begitu juga Rasul pernah suatu hari setelah minum di sebelah kanan beliau ada orang yang lebih muda, di sebelah kiri ada yang lebih tua. War Rasul biasanya sukanya mendahulukan sesuatu itu dari sebelah kanan. Tapi di posisi ini ada yang lebih tua. Rasul bekas minum Nabi Muhammad minta izin dulu kepada yang lebih muda, kan di kanan. Bilang, bolehkah saya berikan kepada yang lebih tua? Maka yang lebih muda mengatakan, saya tidak mau mendahulukan orang lain di dalam mengambil keberkahan bekasmu, sini saya duluan ya Rasulullah. Artinya apa? La ithara fil ghurab. Tidak ada kata-kata mendahulukan orang lain dalam segi ibadah. Dari segi ibadah, mengisi sop ibadah apa tidak? Ibadah. Ada yang lebih tua, kita dahulukan yang lebih tua, lah kita maju. Kecuali orang ini memang layak untuk di saf belakang imam, karena dia adalah, mungkin kalau imamnya batal, ayo siapa yang menggantikan? Kalau imamnya salah bacaan, siapa yang menegur? Nggak jadi masalah. Tapi kalau sama aja, 2 tambah 2 4 jua, 3 tambah 3 6 jua, bismillah sudah. Jangan opian itu. Ini kadang-kadang kita ngisi sop aja betul tunjulan. Mau itu pikirnya jangan penting sembahyang guru. Nah itu Bang, lemahnya semangat kita di akhir zaman tuh memang kayak itu. Bah, yang penting sembahyang, syukur jo mau ke masjid aja. Daripada kadang masjid lalu tuh Bang ya, masalah sop tuh gampang aja karena sop nih tujuan mun pian kada isi, iya nang jadinya di masyarakat kada mau rukun. Itu memang sudah akibatnya. Sentralnya di situ. Ngalihai. Itu Bang tadi jurun. Ujian terberat itu ketika yang menasihati kita lebih muda dari kita. Apalagi bang ini dulu aja berjualan untuk waran ini aja. Ini dulu di kelas guring waran ini dulu aja. Sama dia lawan seorang juga dia melanggar juga hari. Nah itu tuh ujian bujur tuh. Ujian bujur mau kada kita? Tuh kenapa sih dintu guru aja lebih menghormati peguruan dari kuitan. Kuitan pindah kakak itu aja jadi hormatinya. Peguruan maka bilang nang masya Allah, bilang nang luar biasa.
Ada pernah diceritakan Al-Imam, kalau tidak salah Abul Laits As-Samarqandi, kalau tidak salah, ada, beliau pernah ditegur bahwasanya kenapa beliau lebih memuliakan gurunya ketimbang orang tuanya. Pernah beliau dikatakan, ditegur seperti itu, kenapa lebih memuliakan guru ketimbang orang tuanya. Beliau jawab, iya, kata beliau, kenapa saya lebih memuliakan guru ketimbang orang tua? Karena orang tua itu, kata beliau, adalah sebab saya ada di dunia ini. Karena orang tua itu adalah sebab saya ada di dunia ini. Saya ada karena orang tua. Karena ada karena orang tua saya ada di dunia ini. Tapi kata beliau, guru itu adalah sebab saya mendapatkan kehidupan yang abadi, nantinya bahagia di negeri akhirat. Sebenarnya pertanyaan seperti itu menjebak. Padahal Nabi Muhammad telah menyebutkan kepada kita, orang tuamu itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang engkau terlahirkan dari mereka, artinya mereka adalah sebab engkau dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang mengajarkan engkau tentang ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu bahwasanya orang tuamu adalah orang tua yang engkau menikah dengan anaknya, itu orang tuamu juga. Begitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita punya akhlak, insyaallah. Orang yang tidak punya akhlak tidak ada nilainya di mata masyarakat. Begitu. Tidak ada nilainya di mata masyarakat. Tapi ya seperti itulah. Naam. Wa disebutkan lagi di sini, fayu'awwadus shighar, anak kecil dibiasakan jangan lebih duluan, jangan lebih duduknya, jangan lebih terdepan dari yang lebih tua darinya di suatu majelis. Ini masya Allah, kayak apa hendak nang tuha dulu aja, dulu nang anum juga datang pulang. Ya, imam sembahyang zuhur 5 rakaat ditiwas, apa jadi 5 rakaat jenang tuhannya? Maka zuhur 4 rakaat aja, kenapa jadi 5? Karena nang menagur aja. Iya, karena anak beratan di belakang. Nang tuhannya kemanaan? Pulang. Nang tuhannya kemanaan? Nang tuhannya ini kemanaan? Gadadaan orang nang tuhannya. Hilangan. Hilangan nang tuhannya. Nang tuhannya kedadaan lagi, nang kenanakan ada lagi di belakang. Iya, nang tapi imam dijujutnya ta, ya. Abut imam, untung imam pakai selawar dalam, jangan ada pakai selawar dalam. Mau apa? Nya begayaan aja, begayaan. Nah, la ilaha illallah. Kemudian disebutkan lagi, hadza min 'azamati hadzal khuluq kana yabda man lagiyahu bisalam min shaghir au kabir. Nabi Muhammad itu kebiasaan beliau, siapapun yang beliau temui, mau tua ataupun muda, beliau adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Dalam Maulid Azab apa tuh? Bisalami qadib tada. Dalam Maulid Azab beliau yang paling pertama memulai. Ma'anal aula ayyabda'a bisalam as-saghir alal kabir. Padahal yang lebih utama itu yang halus berdahulu mengucapkan salam lawan, kan urutannya kayak itu, nang berjalan memberi salam lawan nang bersepeda memberi salam lawan nang harusnya nang halus memberi salam lawan nang tuha. Kalau memberi salam itu yang harusnya yang naik mobil dengan yang berkendaraan dengan yang bersepeda dengan yang berjalan, itu harus. Tapi Nabi Muhammad kadang memperdui siap, beliau paling dahulu assalamualaikum. Al-mashi 'alal ga'id,
harusnya yang berjalan mengucapkan salam dengan yang duduk. Ar-rakib 'alal masyi, yang bertunggangan dengan yang berjalan. Wal fard 'alal jamaah, yang sendirian mengucapkan salam kepada orang yang berkumpul. Fa hadza min jihatil aula wal afdal. Ini adalah dari segi yang lebih utama dan lebih istimewa. Amma mas'alatut tasabuq, adapun yang lebih dahulu, siapa yang lebih, wa matruhatun likulli man arada ayyusabiqa fi tilkal makarim. Adapun masalah kompetisi, itu siapa aja kata Habib Umar, siapa yang mau duluan silahkan, tidak harus qaid, tapi qaidah yang normalnya seperti itu. Tapi kalau urusan untuk berlomba dalam kebaikan, siapa aja boleh. Siapa yang lebih dulu, assalamualaikum, berdua duluan, masya Allah. Bertamu, assalamualaikum, masya Allah, berdua duluan. Ini kan ya itu aja. Wa kullu man kana khuluquhu ahsan fahuwa fil fahmi anillahi amkan. Orang yang akhlaknya baik, dia lebih faham tentang Allah. Wa makanuhu arfa' fil qurb min rabbih, dan dia semakin dekat dengan Allah. Wa fi mujawaratin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam berdampingan dengan nabi, karena tidak ada balasan bagi orang yang mempunyai akhlak yang baik lebih indah, lebih mulia, melebihi dari ketika Rasul mengatakan inna agrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku besok nantinya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itulah yang paling dekat nantinya denganku di hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Wah, ini kita dapat kabar 2 orang wafat pada sore hari ini. Yang satu adalah Syekh Muhammad Al-Busiri, yang beliau mukim di Martapura. Beliau memang orang Hadramaut, namun mukim di Martapura. Mungkin pian kalau melihat orangnya kenal. Kemudian yang kedua, salah satu hadamnya Habib Umar, yaitu Said Muhsin As-Sirri. Kemarin terakhir masih ada, beliau masih sehat aja, tapi yang namanya umur kedada yang tahu. Kita sama-sama tahlil untuk mereka berdua. Yang satu sering mondar-mandir di Banjarmasin ini, Syekh Muhammad Al-Busiri. Dua-duanya hari di sini Jumat sore, di sana hari Jumat juga tapi masih pagi, dan jenazahnya setelah asar hari ini. Al-janazah as-sa'ah rabi'ah asra hadzal yaum al-jum'ah wal 'iza fi baitihim Gibli Masjid Maula Aidit rahimahullah wa askanahu fasih jannati.